Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Nur Hidayah dari Prodi Bimbingan Konseling kelas 2E. Saya ingin mempresentasikan COVID-19 atau coronavirus menggunakan media postcard. COVID-19 atau coronavirus adalah virus yang umum ditemukan pada hewan, namun pada manusia dapat menyebabkan flu biasa hingga arahnya, yaitu MERS dan SARS. Awal ditemukannya coronavirus adalah pada tahun 2019 di Wuhan, Cina. Virus ini disebabkan oleh seseorang yang memakan hewan kelelawar. Ternyata coronavirus mempunyai sejarah loh. Sejarah awal adanya coronavirus ada tahun 1965 saat Harold dan Bino mengisolasi virus pernafasan dari orang dewasa dengan flu biasa. Pada saat yang bersamaan, para peneliti lain menemukan virus dengan karakteristik mirip dengan orang yang flu biasa. Pada akhir tahun 1960, Terrell memimpin sekelompok ahli virologi meneliti serang virus pada manusia dan hewan. Virus itu adalah virus bronkitis dan virus hepatitis pada tikus dan virus penyebab radang lambung pada babi. Virus tersebut dalam morfologi mirip jika dilihat dengan mikroskop elektron. Kelompok virus tersebut dinamakan virus corona berdasarkan bentuk permukaan yang mirip dengan mahkota. Kajian Jeffrey S. Kahn dan Ken McIntosh yang dimuat di The Pediatric Infection Disease Journal November 2015 menyatakan corona menimbulkan efek saluran pernafasan berupa pneumonia pada bayi dan anak. Virus itu memicu asma pada anak-anak dan orang dewasa, serta infeksi saluran pernafasan yang parah pada lansia. Ini adalah peta zona coronavirus pada tanggal 15 Juli 2019. Dapat kita lihat bahwa yang berwarna hijau adalah tidak adanya kasus dan tidak terdampaknya kasus. Pada warna oranye yaitu resiko sedang adanya coronavirus. Dan pada warna kuning yaitu resiko rendah adanya coronavirus. Sedangkan pada yang berwarna merah adalah tingkat tertinggi resiko pada adanya coronavirus. Dalam web CNN Indonesia, kasus positif terinfeksi coronavirus di Indonesia Selasa 21 Juli 2020 bertambah sebanyak 1.665 orang. Total menjadi 89.869 orang terinfeksi virus corona sejak kasus pertama diumumkan pada Maret lalu. Berdasarkan data pemerintah pusat mengenai perkembangan harian corona, ada tambahan 1.489 orang yang sembuh sehingga total menjadi 48.466 yang sembuh. Sementara itu, untuk data kematian ada tambahan 81 orang meninggal sehingga total 4.320 orang. Sehari sebelumnya, kasus positif di Indonesia mencapai 88.214 orang. Dari jumlah tersebut, 46.977 orang diantaranya sembuh dan 4.239 orang dinyatakan meninggal dunia. Pada peta zonasi resiko dari potensi peningkatan kasus di Indonesia seminggu terakhir, ada 35 kabupaten dan kota adanya resiko tinggi, 169 resiko sedang, dan 210 resiko rendah, 52 tidak ada kasus baru, dan 48 tidak terdampak
kata Wiku dalam konferensi pers Selasa 21 Juli 2020. Ini adalah tanda-tanda dan gejala dari coronavirus, yaitu adanya gangguan pernafasan, batuk, demam lebih dari 38 derajat, dan sesak napas. Dan ada yang lebih parah adalah pneumonia, sindrom pernafasan akut, dan gagal ginjal, serta kematian. Agar kita terhindar dari virus corona, kita bisa mencegahnya loh, dengan cara pertama yaitu mencuci tangan minimal 20 detik. Kedua yaitu tutup hidung dan mulut jika batuk atau bersin. Yang ketiga yaitu menggunakan masker. Yang keempat yaitu makan makanan yang sehat, makan makanan yang matang dan sehat. Yang kelima, olahraga yang cukup. Dan keenam adalah tidur yang cukup. Itulah pemaparan dari coronavirus dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.